Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim, Kurikulum Merdeka. Penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Terkadang kita tidak menyadari pertanyaan unik, keadaan, teknologi ternyata sangat mempengaruhi cara belajar murid. Harus kita pahami bahwa guru bukan satu-satunya lagi sebagai sumber belajar. Pemahaman yang perlu diubah. Yang pertama mengenai teknologi. Pada masa sekarang harusnya penggunaan handphone bisa membantu sarana belajar siswa secara mandiri, sehingga pemanfaatannya harus didukung. Yang kedua adalah kompetensi. Guru harus selalu mampu untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah kontribusi. Cara berkomunikasi. Cara memandang murid berbeda dengan guru alami, sehingga teknologi dan kompetensi harus menyesuaikan kebutuhan siswa, sehingga bisa berkomunikasi dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional. Berbicara mengapa kurikulum perlu diubah, jadi apa itu kurikulum? Kurikulum kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Kurikulum ibarat jantung pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan berakibat fatal. Kurikulum adalah suatu perangkat atau sistem rencana mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran sehingga semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dapat memahaminya. Bagaimana kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan bersifat dinamis, sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan merdeka belajar pada masa kini dan masa depan. 4 komponen kurikulum meliputi yang pertama adalah tujuan. Apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua konten, berupa materi yang akan diajarkan. Yang ketiga adalah metode, pemilihan metode atau cara yang tepat. Yang keempat adalah evaluasi, berupa penilaian yang digunakan untuk menilai hasil dalam pembelajaran. 3 komponen kurikulum yang harus ada. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Deskripsi 3 aspek yang akan dicapai oleh peserta didik, baik itu pengetahuan, keterampilan, sikap yang dikembangkan dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah panduan pedagogik, kemampuan atau kompetensi seorang guru dalam mengelola pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik di berbagai aspek kehidupan, meliputi moral, emosi, dan intelektualnya. Yang ketiga adalah panduan assessment, upaya untuk mendapatkan informasi atau data dari proses dan hasil pembelajaran, untuk menilai seberapa paham siswa di dalam pembelajaran. Pentingnya komponen kurikulum. 3 komponen dalam kurikulum dapat digunakan untuk mendesain pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari mengetahui kompetensi apa yang dimiliki murid, sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan kompetensi tersebut. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka yang pertama mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa kini. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan saat ini. Berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid
untuk menghadapi dunia yang dinamis. Yang kedua, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum itu bersifat dinamis dan dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, kurikulum yang diselenggarakan harus sesuai dengan kebutuhan murid. Terima kasih sudah menyimak dan menonton videonya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.